Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, di sini saya Rendra Farosa dari SMN 1 Lengkong Kabupaten Nganjuk akan mempresentasikan modul ajar. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bapak Ibu, pada materi yang akan saya sampaikan di sini tentang modul ajar, bisa nanti kalau kurang mengerti, kurang dipahami, silakan bertanya. Saya akan mempresentasikan terlebih dahulu apa itu modul ajar. Yang pertama, bisa saya tampilkan slide-nya. Yang pertama, konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Di sini modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Selanjutnya di sini komponen modul ajar. Komponen modul ajar di sini ada 3: informasi umum, komponen inti, lampiran. Ini masih dari komponen modul ajar. Yang pertama informasi umum. Ini informasi umum ini terdiri dari A, identitas modul. Apa aja identitas modul itu? Identitas modul di sini yang dikembangkan dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar tersebut. Yang kedua, jenjang sekolah. SD, SMP, atau SMA. Kita memakai SMP. Soalnya jenjang kita SMP. Kelas, yang berikutnya kelas. Kelas di sini kita memakai kelas 7, kelas 8, atau kelas 9 di kelas SMP kita. Dan terakhir, alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam mata pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Yang kedua, kompetensi awal. Apa sih kompetensi awal? Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Selanjutnya C, ini masih informasi umum. C, profil pelajar Pancasila. Merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila ini dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Masih dalam informasi umum tentang profil pelajar Pancasila di sini, 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dengan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui materi atau isi pelajaran, pedagogi, kegiatan proyek, asesmen. D, sarana dan prasarana. Ini masih informasi umum. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Di sini komponen modul ajar tentang informasi umum. Sekarang yang E, masih informasi umum. Target peserta didik. Peserta didik di sini menjadi target, yaitu peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. 2, peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya, misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri,
kesulitan berkonsentrasi jangka panjang. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai pembelajaran itu sendiri. Yang F, masih informasi umum, model pembelajaran. Merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh luar jaringan, dan blended learning. Nah, di sini masuk ke komponen inti. Tadi sudah dijelaskan A sampai F itu informasi umum. Yang kedua, komponen inti. Komponen inti yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Yang B, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yang C, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Masih komponen inti. D, kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif, dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Di sini D tadi kegiatan pembelajaran. Berikut komponen intinya. E, asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Ada jenis asesmen sebelum pembelajaran yaitu diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran yaitu formatif, asesmen pada akhir proses pembelajaran yaitu sumatif. Di sini bentuk asesmen yang bisa dilakukan sikap atau dalam kurung itu profil pelajar Pancasila. Ini dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Yang kedua, performa. Performa itu bisa presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal. Atau kalau di PJOK kita praktek. Yang ketiga, tertulis. Tertulis itu ada tes objektif, isi, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar atau salah. Itu asesmen dalam modul ajar. Masih komponen inti. Terakhir, F, pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Itu semuanya komponen inti. Berikut ke lampiran. Lampiran yang pertama ada lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru. Ini ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Bahan bacaan guru. Yang kedua, lampiran ini ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir pembelajaran. C, glosarium. D, daftar pustaka. Seperti itu modul ajar. Komponen modul ajar yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Berikut prinsip penyusunan modul ajar. Di sini ada pendekatan melalui tahap perkembangan. Ini memperhitungkan satu, karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Berikut
bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Terakhir, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Nah, di sini berikutnya ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar. Yang pertama, esensial. Esensial itu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Di sini menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Yang ketiga, relevan dan kontekstual. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Terakhir, berkesinambungan. Keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Itu adalah 4 kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar. Di sini prosedur menyusun modul ajar. Yaitu yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Berikut pelaksanaan pembelajaran, terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Di sini semuanya prosedur penyusunan modul ajar. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya, Rendra Farosa, tentang modul ajar. Mungkin dari penjelasan yang saya barusan jelaskan, saya barusan presentasi, ada yang ditanyakan, monggo. Ya, Bapak Toto, silakan. Ya, terima kasih Bapak Rendra. Yang saya tanyakan dulu ini seperti ini. Sebelum kita melakukan pengajaran, kita pasti memberitahu materi sebelumnya. Itu termasuk ke komponen inti atau sebagai komponen informasi umum. Terima kasih. Ini Pak I. Maaf, benar. Sebelum masuk materi inti, sebelum kita memberikan materi inti, kita pasti memberitahukan materi yang sebelumnya. Nah, itu siap. Masuk ke urutan komponen inti atau masuk ke informasi umum? Kalau di komponen modul ajar, kita masuk ke komponen inti, Bapak. Ke komponen inti. Nah, di sini ada komponen inti tadi kan ada tujuan pembelajarannya. Jadi kita kan sebelum memberitahu tujuan pembelajaran untuk hari ini, kita kan juga apa sih tujuan pembelajaran yang sudah kita lakukan di pembelajaran sebelumnya. Seperti itu, Bapak. Mungkin. Ya, terima kasih Pak Rendra. Ya, siap. Terima kasih Bapak Toto. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ibu Devi dan Pak Nur? Ya, Ibu Devi, monggo pertanyaannya. Ini Pak. Ingin lihat apa contoh dari LKPD dan modul ajar itu yang seperti apa, yang ideal itu. Oh, ya. Bapak, ya. Ibu, ini saya membuat contoh modul ajar. Oke, nanti bisa diterapkan pada waktu pembelajaran Bapak Ibu. Di sini contoh modul ajar yang saya buat. Di sini ada nama saya, modul ajar PJOK.
informasi umum. Ya, tadi informasi umum. Tadi kan ada identitas sekolah, ada kompetensi awal, pelajar Pancasila, Sarpras, target peserta didik, model pembelajaran yang sudah saya presentasikan di sini, tempatnya informasi umum. Iya kan, sudah kan identitas sekolah. Kalau saya dari SMA 1 Lengkong, Nganjuk. Kompetensi awal apa sih yang mau kita ajarkan? Nah, di sini saya menggunakan kompetensi awalnya menggunakan permainan bola besar, sepak bola. Profil pelajar Pancasila lah seperti ini, beriman, bertakwa, bergotong royong, kreatif, disiplin seperti itu. Sarpras ada lapangan, ada bola, ada peluit, ada ballpoint. Target peserta didik reguler. Model pembelajaran tatap muka. Di sini saya memakai tatap muka. Boleh memakai daring, Pak? Boleh. Di sini saya kebetulan membuat yang tatap muka. Berikut dari tadi apa? Informasi umum ke komponen inti. Nah, di sini komponen inti ada tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuannya? Peserta didik mampu menganalisis variasi gerak spesifik menggiring bola. Tadi ya saya buat permainan bola besar. Pemahaman bermakna. Menganalisis variasi gerak spesifik menggiring bola. Terus pertanyaan pemantik. Nah, ini pertanyaan pemantik cara menggiring bola dengan benar. Gimana caranya? Persiapan pembelajaran, menyusun ATP, menyusun asesmen, menyusun pembelajaran, menyiapkan Sarpras. Berikut kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, guru mengucapkan salam, guru mengecek kehadiran, ketua kelas memimpin doa, seperti itu. Persepsi, motivasi, pemanasan. Kegiatan inti, di sini bisa dibaca, kegiatan inti materi menggiring bola itu tersendiri. Kegiatan akhir, membuat kesimpulan, peserta didik mengucapkan terima kasih, dan guru mengucapkan salam, keluar. Berikut asesmen sikap profil pelajar Pancasila, observasi selama kegiatan pembelajaran itu apa? Performa, penyampaian hasil karya, kalimat yang digunakan ketika menyampaikan masukan untuk kelompok lain. Nah, di sini LKPD yang ditanyakan Bu Devi, saya membuat LKPD contoh, ini hanya contoh Bu, ya contoh bisa nanti kalau Ibu membuat permainan bola besar, bola voli, nah kita ganti juga. Ini hanya contoh menggiring bola. LKPD untuk siswa, cara menggiring bola dengan benar. Susun pertanyaan yang ingin kamu ketahui sesuai topik yang dipilih. Carilah informasi tentang variasi gerak menggiring bola tersebut dari berbagai sumber. Ini hanya contoh, Bu. LKPD yang saya buat. Berikut, nah ini modulnya. Pengertian dan asal-usul sepak bola. Soalnya kan saya memakai sepak bola, materi sepak bola. Gerakannya menggiring bola itu gimana? Gerakan perkenaan kaki, seperti itu, Bu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Gimana? Apakah sudah lengkap atau kurang? Jadi RPP-nya itu sudah masuk dalam modul ya, Bapak? Ini modul aja tuh kayaknya sudah, Ibu. Kayak RPP itu sudah, Bu, sudah masuk di sini, Bu. Jadi nggak perlu buat RPP lagi, nggih. Jadi sudah lengkap di dalam modul ini. Mulai dari RPP, sudah lengkap di dalam modul penilaian, bahan ajar, sama ya, Bu. glosarium, nggih. Ya. Nggih, paham, Pak. Tentang glosarium tadi juga kita kan juga apa sih glosarium? Kita memilih kata-kata sulit di sini di modul ajar itu sendiri. Kayak apa ini, kayak tancu itu apa sih glosariumnya, kita cari di Google. Kayak banyak sih, cuma ini kan hanya sebatas contoh, Ibu. Hanya itu. Ada lagi? Sudah, Pak. Tidak? Oke. Terima kasih Pak Toto dan Bu Devi. Sekian dari saya. Bentar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mengikuti presentasi dengan baik. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Doa, mulai.
doa selesai. Terima kasih ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi